Welcome to Russia in Dagestan, and here is the ancient city of Derbent. By the way, do you know how to say fortress in Russian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai negara Dagestan, mungkin banyak dari kita yang masih asing dengan negara yang satu ini. Sesuatu yang wajar, sebab negara ini bukanlah sebuah negara berdaulat yang berdiri sendiri, melainkan adalah sebuah negara republik otonom bagian dari Federasi Rusia. Dagestan yang berarti negara pegunungan ini, terletak di barat daya negara Rusia, tepatnya di pegunungan Kaukasus Utara pinggiran Laut Kaspia, yang dikenal sebagai wilayah negara otonom terluas dengan jumlah populasi terbanyak di Rusia. Negara ini juga merupakan wilayah Rusia yang memiliki jumlah etnis paling banyak, sehingga bahasa yang digunakan pun bermacam-macam. Meski berbeda-beda latar belakang, namun mereka memiliki ikatan persaudaraan yang kuat satu sama lain, yaitu Islam. Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar fakta menarik dan berbagai hal unik dari berbagai belahan dunia, yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi positif bagi kita semua. Rusia atau Federasi Rusia adalah negara terbesar di dunia dengan luas wilayah mencapai 17.125.191 km persegi dengan populasi sekitar 144 juta jiwa, di mana terdapat lebih kurang 30 juta Muslim atau setara dengan 21% dari total penduduknya yang tinggal di negara ini sejak berabad-abad silam. Salah satunya adalah Dagestan atau secara resmi dikenal sebagai Republik Dagestan, sebuah negara di Eropa Timur yang merupakan wilayah otonom bagian dari Federasi Rusia. Negara yang mendeklarasikan hari jadinya pada 20 Januari 1921 ini, tepatnya berada di sepanjang Laut Kaspia wilayah Kaukasus Utara, barat daya Rusia. Republik ini adalah ujung selatan Rusia, yang secara geografis berbatasan dengan beberapa wilayah seperti Azerbaijan, Georgia, Chechnya, Stavropol Krai, dan Kalmykia. Dagestan adalah negara bagian terbesar di Federasi Rusia, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Dengan luas sekitar 50.300 km persegi dan populasi sekitar 3,2 juta orang, Dagestan dihuni oleh mayoritas penduduk beragama Islam. Bahkan, jumlah kaum muslimin di negeri ini mencapai 95% dari jumlah total penduduknya, di mana sebagian besar umat Islam Dagestan ini adalah kaum Ahlu Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafi'i, seperti halnya di Indonesia dan Malaysia. Dagestan juga merupakan salah satu negara yang paling beragam secara linguistik dan etnis. Terdapat sekitar 30 kelompok etnis dan 81 kebangsaan, dengan lebih dari 40 bahasa yang digunakan, termasuk sebagian besar berbicara dalam bahasa Kaukasia dan Rusia. Kelompok etnis terbesar di antara mereka adalah Havar, Rusia, Dargin, Kumyk dan Lezgin, yang merupakan bagian terbesar dari populasi. Meskipun Dagestan merupakan wilayah yang memiliki puluhan etnis, dan bahasa yang digunakan di negeri ini juga bermacam-macam, namun mereka memiliki ikatan persaudaraan yang kuat satu sama lain, yaitu Islam, di mana agama ini telah menjadi pedoman hidup mereka sejak berabad-abad yang lalu. Setelah jatuhnya rezim Tsar, Uni Soviet sempat memperkenalkan kebijakan ateisme negara yang menghambat praktik Islam dan agama lain. Tapi setelah runtuhnya Uni Soviet, Islam kembali bangkit dengan perkembangan dan kemajuan yang lebih pesat, hingga terus tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Sebagaimana wilayah Kaukasus lainnya, kaum wanita di negara Dagestan ini umumnya berparas cantik menawan, seperti campuran dari keturunan Persia, Arab, dan Eropa. Sebagian besar dari mereka mengenakan jilbab, namun tidak sedikit juga yang menggunakan baju modis ala wanita modern. Dagestan adalah salah satu negara yang kaya dengan hasil minyak bumi serta gas alamnya. Republik ini memiliki jumlah cadangan yang sangat besar,
dan merupakan daerah penyalur migas utama di Federasi Rusia. Selain itu, sebagian besar penduduk Dagestan juga menggantungkan hidupnya pada pertanian, seperti gandum, jagung, ceri, aprikot, apel, pir, dan melon. Termasuk juga peternakan terutama domba yang dipelihara dalam jumlah besar. Untuk mata uang, negara ini menggunakan rubel sebagai alat pembayaran yang sah, dengan nilai tukar 1 rubel saat ini sama dengan Rp176. Selain adat istiadat dan budayanya yang beragam dan unik, negara yang beribu kota di kota Makhachkala ini juga menawarkan beberapa tempat menarik yang layak untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Derbent, yaitu salah satu kota tertua yang telah berusia lebih kurang hampir 5.000 tahun. Kota ini cukup unik karena memiliki nuansa kuno dengan jalan berbatu yang sempit, benteng tua, dan beberapa situs keagamaan. Ada juga Ngarai Sulak, yaitu sebuah lembah bersisi terjal yang terbentuk akibat erosi aliran sungai dengan kedalaman hampir 2.000 meter, dan menjadi tempat favorit untuk menikmati pemandangan dan berfoto. Selain itu, negara ini juga dipenuhi banyak pegunungan raksasa yang membentuk perbatasan alami antara Eropa dan Asia. Salah satunya adalah Gunung Elbrus, puncak tertinggi di Eropa yang memiliki ketinggian mencapai 5.642 meter di atas permukaan laut, dan menjadi salah satu pendakian paling populer di Dagestan. Meski beberapa sumber dari media barat sering menyebut negara ini tidak aman, namun fakta tidak sepenuhnya demikian. Di Dagestan, semua kota termasuk garis pantai Laut Kaspia sangat aman untuk dikunjungi, karena keamanan publik adalah yang terpenting di wilayah ini. Orang-orang di Dagestan juga terkenal sangat ramah, terbuka, dan suka mengenal orang lain. Pengunjung yang tidak terbiasa dengan langkah pengamanan yang berlebihan, pada mulanya mungkin akan merasa sedikit terintimidasi. Meski begitu, pengamanan ketat semacam inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Dagestan tetap menjadi wilayah yang relatif aman hingga saat ini. Berikut adalah beberapa fakta dari negara Dagestan yang mungkin menarik untuk kita ketahui. Wilayah pertama di Rusia yang memeluk agama Islam. Sejak Islam hadir, mulai dari peradaban Tatar hingga penaklukan Kaukasus dan Asia Tengah, Islam selalu menjadi bagian penting dari sejarah Rusia. Negara yang beribu kota di Makhachkala ini juga dianggap sangat istimewa bagi sebagian besar umat Muslim di Rusia, karena Dagestan merupakan wilayah paling awal memeluk agama Islam di Rusia. Islam pertama kali mencapai wilayah Kaukasus pada sekitar abad ke-7, di mana orang-orang Dagestan inilah yang paling awal memeluk agama Islam, sekaligus menjadi wilayah Muslim pertama yang ada di Rusia. Islam diakui di bawah hukum, dan oleh para pemimpin politik Rusia dianggap sebagai salah satu agama tradisional Rusia, serta diakui sebagai agama terbesar di samping Kristen Ortodoks. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memiliki masjid terbesar di benua Eropa. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas Muslim terbesar di Eropa, Dagestan memiliki setidaknya hampir 3.000 masjid yang berdiri di negara ini. Khususnya di Makhachkala, ibu kota Dagestan, terdapat sebuah masjid yang diklaim sebagai yang terbesar di Rusia dan bahkan di benua Eropa. Masjid ini bernama Masjid Agung Makhachkala, yang diperkirakan dapat menampung sekitar 17.000 jamaah, mengalahkan masjid katedral terbesar di Moskow yang hanya mampu menampung 10.000 orang. Bukan hanya besar bangunannya yang membuat masjid ini menjadi tampak memikat, namun gaya arsitekturnya yang indah juga membuat para pelancong yang singgah menjadi terpesona. Masjid yang dibangun pada tahun 1996 ini dilengkapi 57 kubah besar di bagian atasnya. Dan dari luar tampak nyata adanya pengaruh arsitektur Turki Utsmani yang mengadopsi bangunan Masjid Biru di Istanbul, Turki. Selain itu, saat ini pemerintah Dagestan juga sedang membangun Islamic Center di atas tanah seluas 35 hektar, dengan masjid yang lebih besar dari Masjid Agung Makhachkala ini, dan diperkirakan akan mampu menampung sekitar 50.000 jamaah. Negerinya para petarung. Dagestan menjadi salah satu negara bagian di Rusia yang melahirkan banyak petarung Muslim juara UFC, yang hingga kini jumlahnya terus bertambah. Di antaranya yang paling dikenal adalah Khabib Nurmagomedov.
Habib Nurmagomedov dikenal memiliki sikap santun, dan perbuatannya selalu mengedepankan akhlak Islam, sehingga membuat namanya semakin disegani dan melekat di hati umat muslim dan di mata dunia. Si pemilik gelar tak terkalahkan di kelas ringan UFC ini mampu menginspirasi umat Islam di seluruh dunia, khususnya kaum muda di negara Dagestan, terutama saat mengalahkan juara dunia Conor McGregor di UFC 299 pada 6 Oktober 2018 silam. Mengapa para pegulat asal Kaukasus selalu diperhitungkan, dan sebagian besar berhasil unggul bahkan hingga saat ini? Jawabannya kemungkinan besar adalah faktor budaya masyarakat Kaukasus termasuk Dagestan, di mana sejak kecil anak-anak di negara ini telah diberitahu bahwa seorang pria adalah petarung, dan mereka diharapkan mampu melindungi diri sendiri dan keluarga mereka. Memang tidak diragukan lagi, para petarung dari Dagestan ini kebanyakan memilih untuk berkarir di bidang olahraga seni bela diri, terutama bela diri campuran seperti gulat dan sambo, yang menjadi olahraga pokok sebagian besar pria di negara ini. Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai negara Republik Dagestan, yang merupakan bagian dari Federasi Rusia, serta beberapa fakta yang mungkin bisa memberikan informasi bermanfaat, dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.